Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansori, CGP Angkatan 9, pengajar di SMPN 12 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Menyampaikan satu aksi nyata yang merupakan tugas dari modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah melalui penerapan segitiga restitusi. Fasilitator kami adalah Bapak Radiman, kemudian kami didampingi juga pengajar praktik oleh Ibu Happy Ika Milvina. Sebagai pendahuluan pada budaya positif di sekolah melalui penerapan segitiga restitusi, bahwa sekolah merupakan tempat rumah kedua dari murid dan seharusnya menjadi tempat yang ramah anak, nyaman, aman, dan menyenangkan. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, perlu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang didasari dari segitiga restitusi agar murid tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif di sekolah merupakan salah satu wujud dari sekolah yang menanamkan pendidikan karakter. Sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan budi pekerti, sehingga dapat terbentuk dengan pembiasaan yang diterapkan dan menjadi fondasi kuat bagi murid dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Budaya positif dapat diwujudkan dengan memulai dari diri sendiri, lingkungan kelas, dengan pembuatan keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan murid sekaligus juga menerapkan segitiga restitusi. Tujuannya adalah budaya positif bisa dimulai dari hal kecil, seperti membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dengan harapan terbentuk ekosistem sekolah yang bisa menumbuhkan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Bisa membangun budaya positif melalui pembiasaan budi pekerti dan adab, dan bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan. Yang pertama, murid mampu menyampaikan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tumbuh kesadaran, rasa saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Dan yang terakhir adalah munculnya rasa kepedulian dan cinta lingkungan dari warga sekolah. Lini masa tindakan. Pertama, kami meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian melaksanakan kegiatan diseminasi dengan cara diskusi dengan teman sejawat kami, kemudian mensosialisasikan keyakinan kelas kepada murid, dan refleksi evaluasi dalam penerapan keyakinan kelas. Inilah awal kami meminta izin kepada kepala sekolah sambil berdiskusi tentang tujuan budaya positif di sekolah. Dan kemudian kami melakukan diskusi dengan teman sejawat. Kemudian juga membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kami yang ada di sekolah. Setelah itu, barulah kami melanjutkan
pada satu diskusi bersama teman-teman sejawat, dan inilah videonya. Selamat menyaksikan dialog kami, paparan kami beserta teman-teman sejawat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Tambun Selatan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta staf dan karyawan SMP Negeri 12 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat dan penuh barokah dalam acara yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Ansori, yaitu presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah, penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah, sebelum acara ini kita mulai, akan saya sampaikan dulu susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, sambutan dari Ibu Kurikulum. Yang kelima, pemaparan materi oleh Bapak Ansori. Yang keenam, tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Baiklah, rekan-rekan guru yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan pembukaan, yaitu dengan doa. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada rekan Irma untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali.
Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 12 Tambun Selatan. Kepada Ibu Endang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul lagi, kita bisa menimba ilmu yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ustadz Ansari di tempat ini. Salawat dan selawat kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita berkumpul di sini untuk kita belajar atau kita mendampingi guru penggerak, calon guru penggerak ya SMP 12 Tambun Selatan yang hari ini beliau akan memaparkan presentasi diseminasi budaya positif di sekolah, penerapan segitiga restitusi. Yang kayak apa nanti kita dengarkan pemaparan dari beliau. Semoga juga kita akan sama-sama belajar untuk bisa nanti menerapkan di lingkungan sekolah ini. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan kepada Bapak Ansari, kepada kita semua nanti akan bermanfaat untuk SMP 12 ataupun kita yang ada di dalam lingkungan SMP 12 Tambun Selatan. Kemudian kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 12 Tambun Selatan. Semoga harapan dan keinginan atau harapan dari Ibu Kepala Sekolah tadi bisa terwujud dengan baik. Sambutan berikutnya dari Ibu Kurikulum SMP Negeri 12 Tambun Selatan. Kepada Ibu Eka dipersilakan. Terima kasih Bu Angga. Maaf ya saya berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberi sambutan dalam acara ini presentasi dari Bapak Ansari yang dimana beliau akan menjadi guru penggerak, insya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa berkumpul kembali untuk mendukung serta membantu rekan kita dalam rangka mewujudkan menjadi guru penggerak. Dan tak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada pengikut dan juga sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mungkin sedikit saja dari saya mengenai guru penggerak ini. Katanya guru penggerak itu adalah seorang akan menjadi pemimpin dunia pendidikan di dalam lingkungannya ataupun di lingkungan sekitarnya. Karena memang nanti ke depannya
guru penggerak itu akan menjadi teladan untuk semua warga sekolah. Yang insya Allah mudah-mudahan Pak Ansari memang bisa dijadikan teladan bagi kita, teladan baik di dalam akhlak, moral maupun teladan untuk pengembangan dunia pendidikan, terutama untuk sekolah kita. Kemudian ada hal lagi, ada wacana bahwa guru penggerak juga adalah jalan menuju menjadi kepala sekolah. Nanti kita doakan bersama-sama, mungkin ini nanti yang terakhir, Pak Ansari kedepannya bisa menjadi kepala sekolah. Amin. Bapak Ibu, untuk presentasi SMP 12 boleh. Untuk presentasi yang sekarang saya juga materinya kurang begitu paham ya, apalagi ada tadi segitiga restitusi. Nah, nanti kita simak bersama-sama apa itu segitiga restitusi dan sebagainya yang akan dipaparkan oleh Pak Ansari, dan mudah-mudahan berguna bagi kita, dapat diimplementasikan kepada siswa-siswi kita di sini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka. Semoga nanti yang dipaparkan oleh Pak Ansari bisa kita terapkan, dan juga Pak Ansari bisa menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 12 tahun sekarang. Amin. Baik teman-teman, sampailah kita pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif di sekolah, penerapan segitiga restitusi. Untuk itu kepada Bapak Ansori untuk segera menyampaikan materi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu PLT Kepala Sekolah SMPN 12 Tambun Selatan, Ibu Endang Rusmiati, Ibu Bidang Kurikulum Ibu Eka Yuliana, para PKS, kesiswaan Bu Neneng, Humas Bu Ambar, dan teman-teman Dewan Guru yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan atau berbagi sedikit tentang tugas. Ini sebenarnya tugas wajib saya sebagai CGP atau calon guru penggerak untuk menyampaikan tentang budaya positif dan implementasinya di sekolah kita. Kemudian nanti juga kita coba mengenal tentang segitiga restitusi. Sesungguhnya Bapak Ibu, di saat membahas tentang budaya positif itu sudah sering kita lakukan, dan kita sendiri juga sudah punya budaya positif itu. Ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Hanya begitu kita masuk ke istilah-istilahnya, itu saya baru dapatkan di modul-modul pembelajaran di guru penggerak. Inilah yang kemudian coba untuk kita gali. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya akan sedikit menonton video sebagai pembukaan dalam materi ini. Baik, kita simak videonya. Sini kok. Apa ada alasan muka ya? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanti kok. Tunggu. Lekor kau kira? Yang kira? Gara-gara kau kita semua tidak belajar. Lempang ini, tunggu tadi. Sudah. Jadi lagi ini lempar. Kayak di situ.
bengkel lagi. Gak ada obat-obatnya. Kemarin sudah 9 kali nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kela? Kemana Bu? Oh, terlambat. Gak usah banyak alasan nih. Bener kan? Sepanjang pelajaran yang itu hari ini, bener terus hitam. Enggak ada terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan Bu. Kenapa Bu? Berdiri polisi. Hari ini saya akan langsung dari masuk ke Bu. Oh, tidak masuk kok. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku belum berdarah. Lalu sekarang ke rumah sakit sebelum ke sekolah. Hari kedua, kita mama ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makanya memaku langsung sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Ceritaku harimu bunda menjagaku di kecil dulu. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku menaruh. Tangisku dalam sendiriku. Suruh dari sini. Tak apa-apa, tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melepasi Kak. Lepaskan Kak. Lempar. Saya kira kita menghukum Kak. Hukum Kak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku harimu oh bunda.
Baik, Bapak Ibu, itu sedikit satu gambaran tentang budaya positif atau segitiga restitusi di dalam kita memberikan hukuman kepada siswa. Ada yang mau nanggapi Bu video tadi? Dan ini bertahun-tahun saya lakukan. Bertahun-tahun saya menghukum siswa itu seperti itu. Dan mungkin juga kita kalau menghukum anak terlambat, dari mana kamu? Gitu kan? Itulah yang kemudian beberapa bulan saya belajar kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu. Saat saya masuk pembelajaran atau modul 1.4, saya sampai sempat bertanya ke dosen itu, saya dulu waktu kuliah nggak pernah mendapatkan ini Pak. Kemudian kenapa ilmu ini disebutnya baru sekarang? Dan itu hanya guru-guru tertentu yang ikut. Kenapa hanya dibagikan ke guru penggerak saja? Itu saya sampaikan di saat instruktur itu menyampaikan materinya. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana perlakuan kita kepada siswa yang terlambat tadi. Bentakan, makian dari teman-temannya, hinaan dari teman-temannya, itu yang didapat. Ternyata begitu kita gali sebab-sebab dia terlambat, ada alasan yang membuat dia untuk tidak ke sekolah. Inilah yang kemudian beberapa bulan ini saya jarang sekali menghukum anak itu sekarang. Sebenarnya bukan nggak menghukum Bu, karena ada cara yang lain yang saya coba untuk terapkan di saat ada beberapa anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya minta komentarnya satu orang atau dua orang aja tentang video tadi. Bu Mariana. Bismillah, dengan menonton sekilas pintas video tadi, itu mungkin ya Pak yang kenapa terjadi hal-hal yang seperti yang kita nggak inginkan, menghukum ataupun anak-anak lupa melempar, itu karena salah satunya tidak ada diskomunikasi, terjadinya diskomunikasi antara siswa dan guru. Tapi ketika siswa itu dan guru itu berkomunikasi dengan alasan memberitahukan sebelumnya ada cerita, insya Allah tidak akan terjadi. Guru itu akan lebih paham dan akan mengerti. Tapi ketika itu tidak terjadinya diskomunikasi, tidak ada komunikasi, yaitu taunya selamat kamu, sini kamu, hukum kamu. Taunya kita hanya marah sepihak. Itu yang kita butuhkan. Komunikasi yang baik antara siswa dan guru, terutama wali kelas. Terima kasih Dok. Terima kasih Bu. Jadi memang pentingnya komunikasi dari guru yang ngajar saat itu sebenarnya. Wali kelas juga memang butuh untuk tahu alasan. Berapa hari itu Ibu Bapak Ibu yang nggak masuk dia? Ternyata nggak ada satupun teman-temannya yang tahu kalau ibunya sakit tiba-tiba meninggal. Itulah mungkin komunikasi yang terputus. Miskomunikasinya di situ. Baik, ada lagi Bapak Ibu komentar yang berbeda? Bu Neneng, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi video yang barusan kita lihat, memang kadang terjadi begitu Bapak Ibu.
kita di sekolah ini belum tentu kenal adik kita satu persatu. Apa dan bagaimana di rumahnya, kadang kita kurang tahu. Bahkan sering juga anak ini karena menyendiri, minder dan sebagainya, sehingga dia tidak punya teman untuk berbagi kisah pilunya. Oleh karena itu, kalau terjadi seperti di video tadi, mungkin juga karena temannya tidak ada yang tahu rumahnya, kemudian keadaan rumahnya, orang tuanya dan sebagainya, karena anaknya mungkin terlalu pendiam. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Di sini memang benar komunikasi harus terjaga antara anak dengan BK-nya, anak dengan orang tua dengan sekolah. Jadi memang harus kita pahami, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekolah kita. Paling kalau kita ada siswa yang sudah 3 hari tidak masuk, itu kita tanya ke BK-nya, atau kita bel orang tuanya, atau bisa juga home visit. Ada apakah gerangan, kenapa sudah 3 hari tidak masuk? Dan itu untuk menjadikan anak itu semakin mengerti, oh ternyata saya diperhatikan di sekolah. Ya, ternyata saya diperhatikan di sekolah. Saya tidak sendiri. Ya. Oleh karena itu, nanti kalau suatu waktu ada lingkungan sekolah kita ada kejadian seperti ini, tolong diselidiki dulu, tanya teman dekatnya ada enggak, ditanya rumahnya bagaimana, keadaan orang tuanya bagaimana, dan seterusnya. Jangan langsung kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, mungkin itu aja pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ada Bu Neneng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tadi setelah melihat tayangan video tadi sedikit agak kurang apa ya, kurang apresiasi sama gurunya, ya kan? Oke, kita sebagai pendidik mungkin kita juga suka menghukum, tapi kita di dalam kelas kita itu sebagai leader, artinya pemimpin. Bukan berarti kita harus ngejudge anak sampai satu kelas seperti itu. Kita lihat dulu. Yang pertama, kesalahannya atau komunikasi. Oke, tadi yang dibilang Bu Man, komunikasi. Oke, mungkin komunikasi guru itu kurang. Yang kedua, kenapa? Karena gara-gara satu anak yang telat, satu kelas tidak belajar. Itu menurut saya tidak masuk akal. Ya, terlalu didramatisir. Yang ketiga, apapun kesalahan anak, guru, kalau kita di dalam kelas tidak harus ngejudge bahwa dia tuh seperti petasan tadi ya, kayak seperti ibu tiri kalau saya lihat luar biasa. Kayaknya kita di sini tidak seperti itu ya ibu-ibu ya, setuju tidak?
Tidak ya, saya kurang setuju asli. Saya tidak setuju dengan perilaku guru seperti itu. Itu tidak mencerminkan seorang pendidik dan sebagai leader di kelas. Itu aja sih. Kedepannya kita mungkin semua guru pasti pernah menghukum, tapi banyak hukuman yang kira-kira mendidik. Misalnya dia telat, oke, besok telat lagi, hari ini telat, ya sudah. Kamu sekarang misalnya pelajaran apa yang sesuai dengan kita? Yuk, kamu bisa nggak pelajaran ibu materi ini apa? Misalnya baca doa atau apa? Satu aja. Yang buat apa? Istilahnya ada terekam. Oh ya, berarti kalau kami telat, ada sanksi yang ditimbulkan di dalam kelas atau di dalam diri kami. Paling tidak itu akan terekam di dia, di diri anak. Siapa yang berbuat, dia akan ada sanksi walaupun sedikit. Sanksi nggak mesti berat bu, atau dia bisa aja kan baca doa makan, baca doa sebelum belajar, atau dia banyak lah kita bersemi ya, atau ya intinya gitu. Dengan melihat video tayangan tadi saya kurang begitu setuju ya Pak Ansaria. Kenapa? Karena disitu kesannya seperti ibu tiri. Demikian. Oke, diktatornya dahsyat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ibu. Alhamdulillah. Itu satu contoh sebenarnya bagaimana guru itu memberikan hukuman yang tidak, kalau teman-teman tadi menyampaikan, satu memang nggak ada komunikasi, dan bukan guru sih sebenarnya kayak gitu kalau mendidik kayak gitu. Dan alhamdulillah juga kita bertahun-tahun di situ nggak ada yang sampai dilempar-lemparin gitu. Hanya itu contoh. Nanti akan kita masuk ke materinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk, ini yang mungkin sedikit Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul? Betul? Salah? Benar salah? Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah ya? Coba kita lihat. Salah. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kita keyakinan kelas yang bukan peraturan kelas. Oke, betul. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan universal. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menggunakan helm itu untuk apa Bu? Untuk keselamatan. Buang sampah, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa? Masuknya ke apa ini? Akhlak, adab, ya. Kita lihat. Ya, keselamatan, menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat kepada teman. Ini nggak usah, itu hanya sedikit sebagai pemantik saja, Bapak Ibu. Masuk ke materi karena ini rada lama. Nah, ini sebenarnya materi yang akan kita bahas selama beberapa bulan ini tentang konsep inti budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu pertama perubahan paradigma belajar. Tadi saya tayangkan sedikit tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara tentang belajar, guru dan murid. Kemudian disiplin positif, kebijakan
nilai-nilai kebijakan, kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Nah, nanti kita di sini Bapak Ibu akan banyak membahas tentang cara menghukum siswa itu seperti apa, keyakinan kelas itu bagaimana cara membuatnya, dan masuk ke segitiga restitusi. Ini saya lewat. Disiplin positif itu apa? Pendapat Bapak Ibu, positif apa, disiplin positif itu sesuatu yang baik. Disiplin sesuatu yang baik. Apa Bu? Patuh kepada peraturan, taat kepada peraturan. Ada lagi? Tempat waktu. Retno. Budaya positif, patuh kepada peraturan. Baik Bapak Ibu, ini sedikit tentang budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu seorang petani yang Ki Hajar Dewantara menyamakan dengan seorang pendidik. Petani itu sama dengan pendidik. Di mana letak persamaannya Bapak Ibu? Menuntun, kemudian memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, itu memberi ilmu, materi-materi yang kita sampaikan. Nyiramin air itu adanya nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Membasmi ulat-ulat, tentu ada ulat dalam kelas itu, ada jamur-jamurnya di dalam kelas. Nah itu tugas-tugas kita ngapain? Memberi pupuk-pupuk itu, memberi arahan. Ulatnya dibasmi. Tapi nggak sampai dibunuh. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Disiplin positif. Ini tadi juga udah, saya akan lebih cepat nilai-nilai kebajikan. Nah ini lima kebutuhan dasar manusia. Kita langsung masuk ke situ. Pertama, untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. Untuk kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan harga diri. Nanti kita akan coba gabungkan dengan budaya positif dan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira motivasi kita apa sih? Ini kan tadi ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Hal ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya kan kalau murid itu disiplin karena takut dihukum.
Ini motivasinya. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan hadiah. Ini Bu Neneng yang biasa ngasih es krim. Ternyata tidak selamanya, saya sampaikan, tidak selamanya memberikan hadiah kepada anak itu positif. Iya, inilah nanti murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Penghargaan motivasi ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Jadi masih ada baiknya, Bu. Iya, masih satu tingkat. Yang kedua, menghargai nilai-nilai restitusi, ya, tentang restitusi. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid belajar memecahkan masalah, mendorong disiplin positif, dan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Teori kontrol. Saya contohkan satu dialog saya dengan Daeng. Ada videonya. Ada rekaman yang sempat saya buat. Bapak Ibu, ini Daeng yang saya jadikan contoh di dalam segitiga restitusi. Gimana kabarnya, Den? Alhamdulillah, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Tadi berangkat telat nggak? Enggak. Nggak. Macet? Macet sama 3. Untung saya pagi ya. Udah sarapan belum? Belum sih, kan? Gini, tahu nggak kenapa Bapak manggil kamu? Sepertinya karena tugas yang kasih saya nggak ada ya. Oh iya, desa Termi ya, di Bapak panggil. Kemarin kan hari Selasa itu ada pelajaran Bapak. Iya. Tapi Bapak karena ada tugasan SMP, jadi Bapak itu soal. Nah, saat Bapak ngecek tugas-tugas yang dikumpulkan oleh teman-teman kamu, itu nggak ada nama kamu. Kenapa? Karena saya nggak ngerjain tugas, saya mau ke kantin gitu. Ngapain di kantin? Belum sarapan, Pak. Sarapan dulu saya. Nah, tentu ya yang harus kamu ketahui, teman-teman kamu mungkin juga pernah melakukan kesalahan. Bahasa itu, Bu, semuanya juga restitusinya di situ. Saat kita menyadarkan, tentu teman-teman kamu juga pernah punya salah. Saya juga punya salah. Segitiga restitusi itu perbuatannya ke situ. Bahasanya itu pasti. Nah, iya. Jadi semua. Nah itu. Jadi segitiga restitusi itu ke situ. Kamu nggak ngumpulin tugas, atau ada alasannya. Nah, Bapak ingin tahu kenapa. Jadi menggali sebenarnya, menggali alasan-alasan. Terus saya ngomong, terus ada yang ngajakin ngobrol, Sampai lupa ya. Sampai ngajakin tugas berapa? Nah, kira-kira seperti itu baik nggak? Nggak patut ditiru sih, Pak. Nggak patut ditiru. Nah, disinilah kemudian dia menyampaikan tidak patut ditiru. Ini masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Terasa. Kamu masih ingat keyakinan kelas apa? Masih? Apa itu? Itu selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas-tugas kamu, ya. Nah, berarti kamu ingat tuh. Lalu kira-kira nih, kalau kamu sudah ingat tentang keyakinan kelas kita, apa solusinya buat kamu? Yang pertama, saya minta maaf pada Bapak. Enggak. Yang kedua, terus yang kedua, saya berjanji tidak akan keluar kelas saat ada tugas yang diberikan. Oke. Terus yang ketiga,
saya akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan guru-guru lain. Saya Pak. Janji ya. Oke, baik. Itu bawa pegang nih janji kamu. Berarti kamu ada niat nih untuk lebih baik. Iya. Dan Bapak berharap mudah-mudahan kamu bisa lebih baik. Nanti selain Bapak ngasih tugas, guru-guru yang lain juga dikerjakan tugasnya ya. Iya. Biar nanti dapat nilainya memuaskan, orang tuanya juga. Nah, begitu Bu, kira-kira contohnya yang sedikit demi sedikit saya coba untuk praktekkan sekarang di saat memberikan hukuman kepada siswa yang selama ini memang blak gitu kan. Itulah ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai dapat ilmunya tentang segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu? Apa? Buk. Segitiga restitusi. Kok nggak bisa ditampilkan? Baik, jadi dia karena nunggu sinyal Bapak Ibu sebentar. Ya, jadi itu sedikit tentang contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Memang lumayan Bapak Ibu, ikut guru penggerak itu ilmunya dapat. Apa? Baru dengar kan? Saya waktu ikut pun baru dengar. Restitusi adalah pengertiannya proses, Bapak Ibu silahkan dibaca, yang mengajarkan kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan kayak film tadi, tapi kita ajak ngobrol dulu, kemudian kita kasih restitusi. Iya, semua siswa itu pasti pernah melakukan salah. Bapak juga termasuk di situ, masuk segitiga restitusinya itu. Ya. Kemudian ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu tadi yang saya sampaikan kepada si Daeng. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau kemarin terakhir saya mengukur sama Bu Neneng itu apa Bu? Kamu nulis di buku ya berapa kali lembar, berapa kali itu di dalam saya berjanji tidak akan nggak masuk ke sini, nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi menggali apa penyebabnya anak itu terlambat. Seperti yang tadi, jadi film tadi itu memberikan satu contoh kepada kita agar kita itu mencari tahu dulu kenapa kamu nggak masuk, kenapa kamu terlambat, sampai kemudian sehari nggak sama sekali nggak masuk gitu. Iya, jawabannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak dihukum seperti film yang tadi kita tonton. Nah inilah Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita. Kita berada di mana ini? Dari keseharian kita Bapak Ibu. Penghukum. Film tadi itu penghukum. Kayak saya memberikan hukuman kepada siswa, silakan kamu tulis saya berjanji sampai 10 lembar. Itu posisinya penghukum. Ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada teman, ada pemantau, ada manajer. Coba kita lihat Bapak Ibu seperti apa dan posisi kita ada di mana seperti ini. Nah, penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir, selalu aja terlambat, selalu aja nggak selesai ngerjain tugas. Itu penghukum gitu ya. Dan ini ya jujur kita lakukan gitu kan. Kita lakukan eksmosi, tapi awas ya kalau nggak ngumpulin gitu kan. Apalagi kita wali kelas, awas lah kamu malu-maluin. Pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu
atau bapak harus memberitahu kamu ya, gitu kan? Jadi ada penekanan atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi anak itu merasa bersalah aja atas bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Kemudian posisi kita sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Jadi ngobrol asik gitu Bu. Itu posisi anak dengan kita itu sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kamu nggak ingat? Kamu masuk ke sini tuh saya bantu gitu kan? Hanya mungkin bahasanya Bu. Nah, pemantau peraturannya apa? Pertanyaan kita saat kita ini mungkin guru BK lebih pintar nih Bapak Ibu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau pemantau itu ditanya, kamu ini peraturannya seperti apa? Nanti sanksinya seperti apa kalau kamu melakukan ini? Nah, yang kita harapkan dan saya belajar hari ini, bagaimana kita menjadi seorang guru yang berada di posisi kontrol manajer. Manajer itu apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu tadi dialog yang saya lakukan dengan Dayak itu merupakan posisi saya saat itu sebagai manajer. Mencoba sedikit Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kita mungkin perlu juga mengganti peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Kesepakatan kelas mereka yang ngatur. Contoh, Ibu boleh ya sambil makan saat belajar, tapi harus tertib. Bu, boleh izin ya keluar. Kita sepakatin satu kelas itu. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Itu yang ditempel-tempel tuh. Itu satu saat nanti kita akan copot Bapak Ibu. Kita ganti dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu mencontoh membuat keyakinan kelas, mempresentasikan. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan kertas atau langsung unjuk jari anak, kamu maunya apa. Dan itu kalau bisa Bapak Ibu, sebelum kita mau masuk ke materi itu kita mulai. Jadi anak itu terikat dengan keyakinan yang mereka buat sendiri. Gitu. Kalau perlu memang kalau pakai yang fokus itu enak, tinggal bertanya apa ini keyakinan kelas kita ditayangin. Atau kalau enggak kita tulis Bapak Ibu di pojok kecil selama pelajaran kita. Nanti kalau guru berikutnya lagi, oh ini keyakinan kelas dari Ibu Neneng tadi ya, masuk Bu Miss Yanti. Gimana? Ada yang tambahan nggak? Gitu. Mau ditambah nggak? Kalau enggak kita sepakati. Seperti itu untuk membuat keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau itu berapa banyak itu peraturan kita itu. Sesuai kondisi kelas dan sekolah, kayak apa? Pokoknya belajar sama ibu, sama bapak nggak boleh kipas-kipas. Bagaimana nggak boleh kipas-kipas? Orang di kelasnya juga panas, gitu kan? Kita harus melihat kondisi kelas kita. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Jadi satu kelas itu asik Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas ini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih baik atau lebih kuat. Ini yang kita harapkan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Jadi masuk ke kelas itu masih tenang aja dia. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dialog-dialog yang tadi saya tunjukkan tuh
kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Saya langsung, oh ini sedikit Bapak Ibu penting, langkah segitiga restitusi. Adapun langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita sebutkan tadi kesalahannya kamu itu seperti ini, kemudian kamu masih ingat nggak apa yang menyebabkan kamu terlambat, apa yang menyebabkan kamu tidak masuk kelas. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan, saya kembalikan kepada moderator dulu. Baik, demikian teman-teman presentasi dari Bapak Ansori yang sangat menarik ya, luar biasa. Ya, penampilannya bagus, kanvanya bagus, dan detail materinya juga bagus. Ya, ya, dan juga insya Allah bisa kita terapkan ya. Dan insya Allah kita juga bisa menyerap inti dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ansori tadi tentang segitiga restitusi. Dan tentu saja semua hal yang tadi disampaikan itu terjadi di sekolah kita. Jadi kita nanti insya Allah bisa menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid-murid kita itu dengan lebih baik, dengan menggunakan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu ada hal yang mau ditanyakan mengenai segitiga restitusi ataupun apa yang sudah disampaikan Bapak Ansori tadi. Boleh? Cukup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tadi kan contohnya sudah bagus ya Pak ya, karena anak itu tidak tidur membantu orang tua. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di kelas saya terutama yang main game, dia nggak tidur karena main game dan ngantuk pada saat jam pelajaran. Nah itu bagaimana segitiga restitusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini kalau di sekolah kita sudah menerapkan konsep segitiga restitusi, sudah sepakat, semua sudah siap, guru-guru sudah paham. Ya. Namun kalau misalnya tidak berimbang dengan apa yang dia dapatkan di rumahnya, kalau tidak berimbang bagaimana menyikapinya? Apakah kita harus melibatkan orang tua dulu sebelum kita menerapkan konsep ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah hukuman ya, sebenarnya reward. Saya mau klarifikasi aja masalah reward saya. Begini, kalau misalnya anak dia ada apresiasi sedikit, tadi kan dibilangnya itu bisa buat memaksakan atau dan gak bagus efeknya. Nah terus kalau kita kolaborasi dengan negara ya, yang kasih beasiswa, ya kan, kemudian ya sama aja intinya kan dia beda. Tapi kan itu intinya reward juga kan, reward, ya kan reward. Kita lihatnya kapasitasnya reward buat anak-anak yang berprestasi pasti ada reward. Nah sekarang kalau kita misalnya, Bu, saya hafal undang-undang, itu undang-undang banyak loh, ya kan? Terus kalau dia nggak ada reward, ngapain nggak dikasih apa-apa? Kan intinya sebenarnya saya nggak ada motivasi apa-apa, cuma kepengen kasih reward. Ayo anak-anak,
semua bisa. Intinya seperti itu. Jadi tidak untuk mematahkan. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pertama terkait dengan kalau yang tadi kan contohnya si Daeng itu nggak ngerjain tugas. Kemudian yang kedua tidur karena memang membantu. Gimana kalau dia bantunya main game? Bapak Ibu, segitiga restitusinya itu di pertanyaan Bapak Ibu. Di saat kita memanggil atau bertanya kepada siswa, pertanyaan ini yang mungkin harus kita kedepankan nanti. Jadi apa manfaatnya buat kamu kalau main game? Apa tidak merugikan buat diri kamu? Jadi itu dikorek. Coba kamu jelasin, kamu dapat apa? Kayak nanti berlaku itu anaknya Bu Amber ya, yang tahun lalu dia keluar gara-gara bisa menjual jadi akun 700.000. Nggak tahu udah sekarang dapat atau enggak. Jadi memang kita gali itu. Masih dapat sampai sekarang. Kalau dia terus rajin dapat aja. Makanya pertanyaan itu Bu nanti. Jadi di segitiga restitusi itu mengutamakan dialog untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau menghukum udah pasti gitu. Kemudian tentang Bu Eka, bagaimana kalau di sekolah sudah diterapkan segitiga restitusi, sementara guru di rumah mereka juga bodoh amat dengan kayak gitu. Dan ini memang hampir semua sekolah Bapak Ibu. Tapi minimal gini Bapak Ibu, di saat di sekolah anak itu kan menjadi tugas kita, anak itu kewajiban kita. Minimal di saat dia sudah terbiasa di sekolah, begitu dia pulang ke rumah dia akan menerapkan itu. Jadi kita mulai dari sekolah dulu, karena mungkin tidak semua orang tua itu kan berpendidikan, mohon maaf ya, pendidikannya tidak tinggi. Ada yang lulusan SD, ada yang nggak ngerti lah segitiga restitusi kayak apa, beri posisi kontrol itu seperti apa ya. Jadi pelan, sedikit demi sedikit, di saat kita ada rapat atau ketemu dengan wali kelas, ada sosialisasi pasti harus kita lakukan. Itu untuk ke orang tua. Makanya di dalam pelajaran 1.3 kalau nggak salah atau 1.4 itu pertanyaan yang disampaikan waktu kemarin Bu Eka ngisi di lembar apa itu Bu? Itu ada, apakah guru penggerak itu pernah meminta tolong ke orang tua untuk menilai, atau pernah ke sekolah meminta pada orang tua untuk mengajar siswa di sekolah. Nah ini juga penting. Jadi mungkin satu waktu kita panggil orang tua untuk gantian ngajar sedikit, atau sebulan hari wali murid mengajar. Itu dipertanyakan kemarin itu. Akhirnya saya jawabnya apa? Di angka 2, karena emang nggak pernah, gitu kan? Jadi itu penting Bu. Mungkin hari atau satu hari lah ada guru dari kelas ada wali murid kelas 7 diminta untuk bukan mengajar, memang minimal dia masuk ke kelas ngelihat ya. Jadi penting itu untuk memberikan inspirasi orang-orang yang memang sukses di bidangnya seperti apa. Baik, kemudian terkait dengan Bu Neneng tadi yang bukan bertanya sih, klarifikasi tentang masalah reward itu. Bapak Ibu, tidak semua reward itu memang buruk, tapi sebaiknya memang kita hindari sering-sering memberi, bukan dilarang ya. Tidak semua reward itu berupa barang, pujian juga iya. Kemudian memberikan tepuk tangan kepada temannya, poin-poin. Nah kalau kita kan poin ya, nilai memberikan. Jadi kalau yang dimaksud di sini itu hadiah itu setiap ada anak selalu dikasih, dan biasanya di kelas itu ya dia lagi yang dapat. Orang dia yang pintar
Itu mungkin yang dimaksud dengan Bu Neneng. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya saya mohon maaf jika dalam memberikan jawaban aku masih belajar. Mudah-mudahan masih panjang perjalanan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sehat walafiat, dan mohon juga doanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa ngikutin. Jujur sempat mau mundur gitu ya, karena tugas saya banyak banget numpuk. Kalau ada tahlilan, ada apa itu udah saya hapus sekarang. Di ini malam-malam tuh tidur jam 12:30, jam 12 malam. Paling cepet tuh jam 11 malam. Ya Pak Muradi, ayo semangat Pak Muradi. Bu Retno, Bu Dea, Bu Yanti kalau mau ikut lanjutkan Bu. Ini angkatan ke-11 dibuka Bu. Udah buka November. Ya, mudah-mudahan Bu Retno bisa ikut ya. Semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, rapot nilai sekolah itu akan semakin tinggi ya Bu Eka ya. Nanti biar Bu Eka yang mendorong untuk teman-teman yang masih muda-muda ngikutin guru penggerak. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari Pak Ansori sudah selesai. Kesimpulannya adalah bagaimana cara kita bisa membangun budaya disiplin atau budaya positif di sekolah. Yang pertama tadi kalau saya simpulkan adalah kontrol aktivitas murid dengan menjalin hubungan baik antara guru dengan orang tua dan juga murid. Kemudian yang kedua membuat kesepakatan kelas. Yang kemudian yang ketiga menerapkan budaya disiplin positif. Baik teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara. Untuk itu, supaya kita mendapatkan keberkahan dan manfaat yang sebanyak-banyaknya, saya mohon kepada Bapak Murodi untuk memberikan doa penutup. Pada Pak Murodi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada siang hari ini yaitu mengantarkan teman kita, sahabat kita untuk menjadi guru penggerak, guru yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk siswa-siswa. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi fadlika wa karamika min hurufi ayati suratil Fatihah ilman min indika wa hujjatina min kudratika wa asin la yasa wa suburin la yafa'ala an bi iradatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rangkaian acara pada presentasi Bapak Ansori sudah kita laksanakan semuanya, dan sampailah kita pada acara penutup. Untuk itu marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri ada pantun biasa. Bantu cakep ya. Membeli lilin ke Sungai Musi, pergi ke Jogja membeli batik. Mari terapkan budaya disiplin dan restitusi agar siswa berkarakter baik. Kan batik belakangnya. Cakep. Yang mau berfoto-foto. Baik, inilah tanggapan setelah pemaparan atau diskusi tentang budaya positif di sekolah dengan
segitiga restitusi yang disampaikan oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Assalamualaikum Neneng. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng Komaria. Kebetulan saya satu instansi dengan Bapak Ansari di SMPN 12 Tambun Selatan. Pendapat saya tentang presentasi yang telah disampaikan oleh Pak Ansari sangat bagus. Kenapa? Karena itu merupakan suatu ilmu yang baru buat kami semuanya, yaitu tentang segitiga restitusi. Di mana sebetulnya segitiga restitusi itu dalam kehidupan kegiatan belajar mengajar kita sudah kita laksanakan. Cuma kita tidak sadar bahwasannya kita sedang melaksanakan segitiga restitusi. Ya, yang selama ini pemberian hukuman yang tidak seharusnya kita berikan, tapi tidak semuanya itu berakibat baik. Seperti pemberian reward juga tidak berakibat baik semuanya. Ada positif dan negatifnya. Dengan segitiga restitusi kita dapat membimbing anak untuk kembali ke kelompoknya agar menjadi lebih kuat lagi dan mempunyai tujuan, mempunyai disiplin positif, sehingga mereka sadar akan kesalahannya. Jadi tidak semua hukuman bisa membuat anak menjadi lebih baik. Dengan segitiga restitusi ini, kami dan teman-teman sejauh semua banyak belajar. Tidak semua hukuman bisa berakibat baik. Marilah hukuman kita jadikan sebagai pembelajaran dan bukan dijadikan sebagai sesuatu yang menakutkan untuk anak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan guru PKN di SMPN 12 Tambun Selatan. Kemudian tanggapan yang kedua dari teman sejawat kami, yaitu Ibu Jannah sebagai guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzana, saya rekan kerja Pak Ansari. Menurut saya dari materi yang disampaikan dan dari cara Pak Ansari menyampaikan materi itu tidak membuat jenuh, mengasihkan, membuat menjadi ruangan interaktif. Selain itu juga sangat mudah dipahami. Kenapa? Karena dari teori yang begitu banyaknya, beliau mengambil inti-inti materi apa saja yang akan disampaikan. Selain itu juga beliau memberikan contoh-contoh yang ternyata contoh-contoh itunya sudah ada di lingkungan sekolah. Misalnya dari disiplin positif, ternyata dari materi yang disampaikan oleh Pak Ansari ada kekeliruan tentang disiplin positif atau memberikan hukuman kepada anak selama ini. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanggapan yang ketiga dari rekan sejawat saya juga, dari seorang guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Retno Widiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widiastuti, teman sejawat dari Bapak Ansori yang kemarin telah berbagi ilmu kepada kami, teman-teman guru di sekolah, tentang diseminasi budaya positif di sekolah, penerapan segitiga restitusi. Berdasarkan pemaparan yang dipaparkan oleh beliau, kami merasa ilmu kami di-recharger atau bertambah karena sebelumnya mungkin kami belum terlalu menerapkan budaya positif kepada siswa-siswi kami. Misalnya adanya kekeliruan yang telah kami lakukan kepada siswa-siswi kami tentang disiplin, yang ternyata harusnya banyak disiplin-disiplin positif yang bisa kami lakukan selain disiplin yang biasanya kami lakukan di sekolah. Begitu juga banyak hal-hal baru yang kami dapatkan seperti adanya
istilah-istilah yang jujur saja baru kami dengar kemarin pada saat pemaparan yang disampaikan oleh beliau, yaitu Bapak Ansori, seperti istilah penerapan segitiga restitusi yang sebelumnya jujur saja kami belum pernah mendengar istilah tersebut. Baru kemarin kami mendengarnya, serta diberikan contoh-contoh, kasus yang nyata gitu. Itu sangat membantu kami untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan kasus-kasus yang muncul di kemudian gitu. Terima kasih Bapak Ansori untuk ilmunya. Kemarin kita benar-benar mendapatkan ilmu yang banyak ya. Yang pertama soal tentunya tentang disiplin positif kepada siswa-siswa kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah. Terima kasih Bapak Ansori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.